Assalamualaikum, masih bersama saya di channel Ngopi Ngaji. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips belajar sholat dengan mudah tanpa harus malu. Bagi yang belum makan, silakan untuk makan dulu. Yang sudah makan, simak terus videonya sampai selesai. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap muslim yang belum pernah melaksanakan sholat, itu bukan berarti mereka tidak mau sholat, bukan berarti mereka tidak ingin melaksanakan sholat. Kenapa? Karena mereka menyadari betul bahwa sholat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa orang, beberapa golongan yang belum pernah melaksanakan sholat, itu karena mereka tidak tahu bagaimana cara belajar sholat, bagaimana caranya sholat, dan mereka ingin belajar sholat, mereka mau kok belajar sholat. Pada kenyataannya, ketika mereka ingin belajar sholat, ketika mereka mau belajar sholat, itu menemui beberapa kendala dengan berbagai alasan ya. Misal diantaranya malu untuk belajar sholat, karena ya yang belajar sholat kan biasanya anak-anak kecil tuh di musola, biasanya itu maghrib, itu kan banyak anak-anak kecil. Nah, sedangkan ini orang yang mau belajar sholat udah pada gede. Nah, diantaranya mereka penyakitnya ya malu untuk belajar sholat. Ada beberapa tips untuk belajar sholat. Bagaimana caranya sholat dengan mudah tanpa harus malu. Walaupun sebenarnya ketika belajar sholat itu harus didampingi oleh para ulama, atau para kiai, atau para ustadz-ustadz, atau para guru ngaji di lingkungan masing-masing. Sebelum dilanjut, bagi yang belum subscribe silakan untuk subscribe, dan yang sudah subscribe silakan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update terbaru dari saya. Oke, dilanjut ya, simak baik-baik. Tips yang pertama yaitu pahami syarat sholat. Anda harus paham, teman-teman harus paham syarat sholat itu apa aja. Nah, itu silakan teman-teman cari di buku-buku tentang sholat atau di media-media tentang syarat sholat. Satu-satu dipahami, itu dipahami sampai selesai. Kedua, pahami rukun sholat. Nah, rukun sholat itu terbagi tiga. Ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Untuk rukun kolbi itu namanya ada rukun sholat itu niat. Nah, untuk masalah niat sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bagaimana itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Silahkan ditonton dulu, atau bisa teman-teman cari di media-media atau di buku-buku tentang sholat. Yang kedua ada rukun qauli. Rukun qauli isinya 5. Nah, ada 5 nih, harus paham nih. Bahkan bukan paham saja, tapi harus dihafal itu yang 5. Apa saja? Yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mudah. Baca Allahu Akbar ketika mulai sholat. Allahu Akbar sambil niat di dalam hati. Yang kedua, membaca Fatihah. Nah, teman-teman pasti sudah bisa lah Fatihah ya. Yang ketiga, baca tahiyat akhir. Ya, bunyinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu bacaan tahiyat akhir. Silakan teman cari di media-media yang lain atau di buku-buku bacaan tentang sholat. Itu harus hafal. Nah, yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah membaca tahiyat tadi.
tadi tahiyat, selesai tahiyat tadi bacaannya lalu disambung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang pendek aja dulu untuk belajar, nggak usah yang panjang-panjang, nanti untuk urusan penyempurnaan itu ya. Yang terakhir membaca salam. Membaca salam. Salam assalamualaikum warahmatullahi di akhir, di penutup ketika selesai sholat. Itu rukun qauli namanya. Yang ketiga rukun fi'li. Nah, untuk rukun fi'li teman-teman gak usah menghafal karena ini urusannya urusan praktek. Nah, untuk praktek kita ambil simpelnya aja. Disebut simpel itu mudah. Caranya teman-teman ikut sholat berjamaah. Ngikuti imam aja. Ya, jika teman-teman malu di lingkungan, ya bisa cari masjid mana kek gitu kan. Jika teman-teman malu di masjid lingkungan, cari aja masjid yang lain gitu. Masjid yang lain, musola yang lain yang tidak ada orang yang kena dengan teman-teman gitu kan. Kalau nggak mau malu kan. Jadi cukup teman-teman sholat berjamaah. Jadi ikuti aja gerakannya begini. Jadi setiap waktu teman-teman harus mengikuti sholat berjamaah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena nanti kalau misalkan teman-teman belajar duhur doang, nanti pas maghrib masa 4 rakaat kan, nggak tepat alias salah. Kalau misalkan maghrib 4 rakaat kan, maghrib 3 rakaat kan beda prakteknya. Duhur sama maghrib kan beda prakteknya. Maka teman-teman harus belajar, harus berjamaah setiap waktu tuh. Jadi teman-teman agar bisa rukun fi'li itu ikut saja sholat berjamaah, nanti ikuti imam persis seperti imam ikuti gitu kan. Setelah semuanya selesai, dari mulai syaratnya sudah selesai, paham, terus rukun-rukunnya sudah selesai, sudah hafal, bahkan sudah praktek. Nah, yang ketiga tipsnya yaitu disempurnakan. Barulah tahap penyempurnaan. Kayak gimana? Tadi kan kita hanya rukun saja ya, tadi rukun qauli hanya 5 gitu kan. Sisanya kan kita belum belajar. Kan disempurnakan, kayak bacaan sujud itu apa? Nah, tinggal cari aja di mana, di buku-buku tentang sholat atau di media atau di di web ya, atau di situs-situs ya, di situs tentang sholat. Nanti bacaannya ada tuh, bacaan sujud gimana gitu kan. Tuh sedikit-sedikit hafalin bacaan-bacaan yang sunnah-sunnahnya, disempurnakan. Yang keempat, tips yang keempat, cek sholat Anda sudah benar atau belum. Jadi cek tuh, sudah selesai semuanya, sudah sempurna, dicek sholatnya. Siapa yang ngeceknya? Ya tentu ahlinya, yaitu para ustadz atau para guru-guru ngaji di lingkungan masing-masing. Jadi kita belajar ke ustadz nggak dari nol, sudah beres semuanya, tinggal dicek ke ustadz. Ustadz bener gak nih saya sholat? Diliatin gitu kan, cara ngeceknya gitu. Jika teman-teman malu di ustadz-ustadz di lingkungan sekitar, ya banyak kok masjid-masjid, musola-musola, banyak para ustadz. Mereka insya Allah seneng kalau ada orang yang mau belajar sholat, misalkan diminta bantuan untuk ngecek sholat teman-teman. Insya Allah mereka mau kok. Itulah tips bagaimana cara belajar sholat dengan mudah tanpa harus malu. Jika bermanfaat, silakan untuk share, untuk like. Jika tidak bermanfaat atau punya pertanyaan yang lain tentang sholat, tentang Islam, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.